tiba pada pertanyaan, mengapa sebetulnya Tuhan yang baik kok mengutuk? Yang pertama, untuk memberitahu mahalnya harga dosa. Kok Tuhan kok baik? Kok dia mengutuk? Kan kayaknya nggak masuk akal. Loh, jawaban saya sederhana. Kenapa Tuhan yang baik mengutuk? Selalu saya bilang gini, Tuhan yang baik, kalau dia mengutuk, bukan itu rencananya. Meskipun Allah mengutuk, tapi tidak pernah ada dalam rencana Allah untuk mengadakan kutuk. Mungkin saudara menangkap saya dan bilang, sulit untuk saya pahami. Seperti saya bilang tadi, selalu memukul anak saudara kalau dia salah misalnya. Tapi tidak pernah dalam rencana saudara untuk memukul. Betul? Jadi Allah yang mengutuk bukan Allah yang merencanakan kutuk. Allah yang mengutuk adalah Allah yang merencanakan berkat. Amin? Iya kan? Nah, kenapa dong Tuhan mengutuk? Yang pertama, untuk memberitahu mahalnya harga dosa. Nah, jangan berbuat dosa. Dosa itu mahal. Lalu ada orang yang tanya sama saya begini, mungkin ini juga pertanyaan saudara. Pendeta, kalau misalnya habis ditulis perlu dihapus nggak? Perlu, supaya bisa tulis lagi. Karena kalau saya tidak hapus nanti tidak bisa tulis lagi. Kalau saya tulis makin lama makin ke bawah, sudah tidak akan lihat. Nah, ada orang yang tanya sama saya begini, pendeta, Tuhan adil nggak? Tuhan adil nggak? Bapaknya dosa, kutuk turun pada anak. Dosa, adil nggak? Bapaknya dosa, lalu kutuk turun pada anak-anaknya, adil nggak? Pendeta, itu pertanyaan yang susah dijawab. Kalau saya bilang adil, rasanya saya nggak jujur. Tapi kalau saya bilang tidak adil, saya takut dosa. Nanti saya dapat kutuk juga dari Tuhan. Adil nggak? Jujur aja. Nggak, saya nggak kasih tahu Tuhan jawaban, tenang aja. Saya nggak ngomong sama Tuhan jawaban, tenang aja. Iya kan? Adil nggak? Jangan saya ngomong dia dengar. Adil nggak? Jujur aja dari hati saudara. Ya, kayaknya tidak. Oke. Tidak adil. Saudara yang ngomong surat tanggung sendiri akibatnya ya. Tuhan kata mereka nggak adil. Tidak adil. Betul? Kenapa saudara bilang tidak adil? Loh, berarti yang selama ini saya terangin tadi sudah sedang bilang sama saya, Tuhan nggak adil dong. Saya pulang aja kalau begitu. Ternyata sudah menyimpan kebencian di hati saudara saya. Jadi selama ini saya ngomong kutuk 10 turunan 3-4 turunan sudah bilang, sok nggak adil dong Tuhan. Begitu. Enggak, tak kusangka di hatimu ada kepahitan terhadap dia. Oh, manisnya tawa, pahitnya hati. Sinetron kali ya. Saudara, kenapa kita bilang nggak adil? Bapaknya yang dosa, anaknya yang kena kutuk. Tidak adil. Orang Jawa laporin, ada orang ditembak. Tuh, itu orang dibedil, mate. Nah, orang Jawa cerita saya paling senang. Itu orang kan lagi jalan, dia buka pintu, dia minum, makanya cuma di Jawa ada wayang semalam suntuk. Karena cuma orang Jawa yang mau cerita pinter. Di Manado nggak ada orang cerita semalam suntuk. Ada orang minum cat tikus malam suntuk. Ada orang Manado, dia tukang mabuk. Satu kali dia bawa itu cat tikus ke dalam gereja. Tapi kan kalau cat tikus itu kan putih aja gitu, nggak ada busa, nggak ada kuning, nggak ada apa, putih aja. Dia taruh dalam botol, dia bawa ke gereja. Pendeta lihat dia langsung bilang, ngana itu, ngana harus berhenti mabuk.
Terus dia bilang, so berhenti pendeta, so berhenti, so bertobat. Pendeta bilang, apa nggak ada so bertobat? Itu nggak ada bawa apa itu dengan petangan? Air putih. Pendeta bilang, sini, mau dicium dulu kan? Sini, kasih pendeta cium. Dia bilang, ya, cium. Hei, ini cap tikus. Dia langsung bilang, aduh pendeta, berarti mujizat terjadi. Kita bawa air dari rumah sudah dicap tikus. Berarti Tuhan mau kita minum lagi kita. Kita sabar tobat tapi Tuhan bikin kita minum lagi. Dosa sekali tuh. Jadi sampai sini adil nggak Tuhan? Loh, kita jujur bilang ya, kalau kita lihat frame kacamata ini, semua orang normal akan bilang tidak adil. Tapi sekarang saya balik cara pandang. Bapaknya hidup benar, ya kan? Anak-anaknya diberkati. Pertanyaan saya sederhana, ini adil nggak? Curangnya saudara kan di sini, ya kan? Ya kan? Orang Israel bilang boceklinya saudara di sini. Ya kan? Kalau berkat saudara bilang adil. Kalau kutu saudara bilang tidak adil, dari ujung mana saudara kumutnya? Loh, kalau bapaknya dosa, anaknya terkutuk. Lalu kita lihat pada saat yang bersamaan bapaknya benar, anaknya diberkati. Seluruh frame ini adil nggak? Adil. Sangat adil. Kalau dia benar, keturunan diberkati. Kalau dia salah, keturunan dikutuk. Adil nggak? Adil. Sangat adil. Lo mungkin sekarang sudah menatap saya dan bilang, lo kan kenapa urusannya dibawa sampai ke anak-anak? Stop aja one by one. Karena Allah itu adalah Allah yang apa? Setia. Sampai sini sudah ngerti bang saya. Kalau saya tahu, karena kesetiaan saya, 10 keturunan saya diberkati. Saudara, air mata boleh ngalir, saya akan tetap setia. Sampai di sini sudah ngerti nggak? Ada sesuatu yang memacu saya. Kalau saya pikir saya dosa, saya mati masuk neraka, masa bodoh lah, udahlah. Saya mau udah hidup dalam dosa. Kalau orang yang udah hidup dalam dosa kan begitu pikirannya. Masa bodoh lah, saya mau hidup cina, saya mau mati neraka, biarin lah nanti. Gue cincang-cincangnya lah sama setan gue udah kena bayar sama Tuhan. Gue minta ruangannya dia, siapa tahu dia punya ruangan ber-AC di sana. Tapi kalau kita ingat nih, gara-gara perzinahan saya, 10 keturunan hancur. Pertanyaan saya cuma sederhana, mikir nggak sudah sampai ke sana? Kita kan mikir dong, Tuhan, walaupun seenak apa nih, semenguntungkan gimana, tapi 10 keturunan saya menderita, saya tidak akan berani Tuhan. Amin. Jadi Tuhan sengaja buat sebuah garisan supaya kita kembali. Lalu mungkin berkata saya bilang, loh, tapi kan kesian anaknya dong. Loh, tapi kan ada darah Yesus. Amin. Jadi kalau anak ini bertobat dan kembali ke darah Yesus, kutuk ini juga dipatahkan. Jadi there is no reason, gak ada alasan sama sekali untuk bilang Tuhan gak adil. Justru kalau kita lihat ini, kita lihat kedahsyatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Amin? Lo ngerti mangkut dong minimal ya. Soal mangkutnya bikin saya semangat ya. Kalau nggak mangkut saya korban masih 2 jam lagi. Nah itu yang saya nggak tahan begitu. Mengapa Tuhan yang baik mengutuk? Yang pertama memberitahu mahalnya harga dosa. Bahwa kita tuh ingat dosa itu mahal. Yang kedua, untuk memberitahu keseriusan Allah dalam memandang kebenaran. Allah itu serius sekali dalam memandang kebenaran. Kalau hidup kita benar, dimanapun saudara ada, siapapun yang mau menghambat saudara, hidup saudara pasti diberkati. Alkitab bilang apa? Kalau Tuhan buka pintu, nggak ada yang bisa menutupnya. Amin. Jadi lawan yang kutuk adalah berkat. Kutuk bisa mengalir pada turunan, dan berkat juga akan mengalir pada turunan. Alkitab bilang, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Amin. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Kalau hidupmu benar, anak-anakmu mau sejahat apapun, satu saat Tuhan tangkap dan Tuhan bawa kembali ke ladang Tuhan. Amin. Anak-anakmu mau sejahat apa, somehow ikatan berkat itu akan tetap mengalir buat anak-anak saudara.
Seaman itu kita, we are safe in His promise. Kita tuh aman dalam apa? Dalam janji-janjinya. Amin. Jadi yang pertama, mengapa Tuhan mengutuk? Memberitahu mahalnya harga dosa, memberitahu keseriusan Allah dan memandang kebenaran. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengutuk? Memberitahu bahwa kesenangan dosa itu sifatnya sementara. Jadi Tuhan cuma mau ingatin, kalau kamu tertawa sekarang cuma sementara. Kamu nikmat ini nikmat sesaat. Kamu punya istri piaraan untuk sementara, mungkin kamu pikir kamu dapat daun muda. Tapi daun muda itu sebentar lagi ada ulet yang gigit kamu. Sampai sini senang ngerti mau saya? Kalau saudara lakukan hubungan seks sebelum nikah, mungkin kelihatannya nikmat untuk sementara. Tapi satu saat kutuk itu akan masuk dalam keluarga kamu dan menghancurkan segala sesuatunya. Waktu kita tahu kesenangan dosa sementara, kita akan bilang, Tuhan, kesenangan dosa sementara, saya tidak mau hidup dalam kesenangan sementara. Tetapi air mata dalam Tuhan akan diubah menjadi mata air yang penuh kelimpahan dan berkat yang luar biasa. Amin. Dan yang keempat, mengapa Tuhan mengutuk? Untuk membawa bagi kita kehidupan yang penuh berkat. Jadi Allah yang berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, sebetulnya Allah yang sedang mau berkata kepada kita, kalau kamu mau berbalik dari situ, hidup kamu akan diberkati. Jadi kalau kita mau dengar warning, kita mau dengar peringatan, sama seperti seorang ayah yang bilang sama anaknya, nah, kalau kamu sampai nggak mau belajar, papa pukul kamu. Sebetulnya papa sudah mau bilang sama dia, nak, kalau kamu belajar, papa akan kasih hadiah. Sebetulnya yang dirancang oleh ayahnya apa? Hadiah, betul? Ya kan? Tetapi untuk supaya anaknya mau dapat hadiah itu, dia harus bilang, nah, kalau kamu bekerja benar, kamu dapat hadiah. Tapi kalau kamu tidak benar, ya kan? Sebetulnya kan cukup dong. Kalau kamu buat benar, kamu papa dapat hadiah. Kalau tidak, ya papa nggak kasih. Sebetulnya cukup kan? Tapi sengaja ayahnya untuk menekan supaya dia bisa memberikan hadiah pada anaknya, dia bilang apa? Tapi kalau kamu tidak buat, papa akan hukum kamu. Dengan lain kata, sebetulnya ayahnya sudah menyudutkan dia pada satu keadaan di mana nggak ada pilihan. There is no choice kecuali living right, hidup benar. Betul? Nah, ini yang Tuhan sedang mau buat. Dia bilang, nah, kamu hidup benar, ada mahkota keselamatan yang Tuhan berikan. Aku berikan bagimu. Roh Kudus menyertai engkau, kekuatan aku berikan bagimu. Tetapi kalau engkau main-main, kutuk akan menimpa. Allah sebetulnya sedang mau menyudutkan kita untuk kita mengambil keputusan benar. Tapi ingat, Allah juga memberi free will buat kita, kehendak bebas. Kita tetap diberikan choice untuk itu. Yang kedua, dari mana kutuk datang? Yang kedua sudah saya jelaskan dari kataan iblis dari Matius 12. Atau mulai ayat yang ke-28 ya, Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya apa? Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila apa? Tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya baru dapat dirampok rumah itu. Nah, Alkitab pakai bahasa yang keras di sini. Alkitab pakai bahasa gini, kalau ada roh jahat dalam hidup kamu, apa yang terjadi? Dia mengikat. Nah, ini kan ikatan ini harus dilepaskan dulu, baru bisa diambil segala sesuatu daripadanya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ikatan iblis itu yang pertama lewat apa? Lewat dosa turunan. Lewat dosa turunan. Yang saya bilang tadi, kalau ayahnya hidup dalam perzinahan, ayahnya hidup dalam perjudian, itu ngikat kepada anak-anaknya. Jadi ikatan iblis masuk dari sana. Lalu yang kedua, dosa turunan mulai dari kayak Roma 3 itu, ketika semua orang telah berdosa hilang kemuliaan Allah. Ya. Lalu yang kedua, ikatan iblis itu lewat kehidupan yang kosong, yang tidak diisi oleh firman Tuhan. Nah, kita bilang kalau hidup itu kosong, 7 roh jahat akan masuk, lebih jahat lagi keadaannya. Ya kan, itu ciri-ciri ikatan iblis masuk. Lalu juga tidak menghargai keadilan Roh Kudus. Kita menukarkan Roh Kudus, kita memadamkan roh, dan akhirnya kita menghujat Roh Kudus. Ya kan? Karena Roh Kudus adalah penolong kita. Amin. Kalau kita nggak memberi kesempatan Roh Kudus untuk masuk, maka apa yang terjadi? Musuh bisa menyerang. Ya kan? Jadi yang pertama dosa turunan, yang kedua kehidupan yang kosong yang tidak diisi dengan firman, lalu yang ketiga tidak menghargai keadilan Roh Kudus dalam hidup kita, menciptakan, memadamkan, dan menghujat roh. Nah, yang ketiga kita masuk, bagaimana kutuk datang?
ketika kita membuka celah. Coba lihat Amsal 18. Amsal 18 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buah. Jadi yang pertama, kapan kita membuka celah untuk kutuk datang? Yang pertama, yaitu lewat lidah, lewat perkataan. Perkataan juga bisa mendatangkan kutuk. Saudara suka dengar nggak orang ngomong begini? Rumah tangga saya sih nggak mungkin bisa bahagia. Rumah tangga saya tuh nggak mungkin bisa bahagia. Tapi suami saya begitu, rumah tangga saya tuh nggak mungkin bisa bahagia. Apa yang dia sedang buat? Dia sedang kutuk rumah tangganya sendiri. Saudara suka dengar nggak orang marah sama anaknya? Kamu tuh dasar tolol, kamu tuh nggak punya otak, kamu sampai kapan juga nggak pernah bisa maju. Tanpa saudara sadari, saudara sedang put a curse in his life, di dalam kehidupannya. Pastikan diri saudara cabut kutuk itu dari mulut saudara. Amin. Saudara boleh marah sama anak saudara, tapi jangan ucapkan kutuk buat anak saudara. Saudara bisa marah sama dia. Kamu tuh sebetulnya anak pintar, tapi kamu harus rajin belajar. Saya, kalau kamu nggak rajin belajar, kamu akan banyak mengalami kegagalan. Tapi kamu kan anak pintar. Mama saya, Tuhan tolong kamu kalau kamu sungguh-sungguh. Kamu tuh harus maju, saya. Kamu harus belajar, kamu bisa. Nah, waktu saudara marah begitu, itu kan lain. Saudara put blessing di dalam kehidupan. Betul? Ada banyak lagi itu. Hari ini hari sial buat saya. Hari ini hari gagal buat saya. Saya kalau hari Kamis dia selalu gagal. Betul? Ada orang yang begitu. Dia selalu percaya bahwa kalau hari Senin dia tuh nggak pernah berhasil. Pendeta saya sih kalau udah lewat jam 6 sore nih, kalau nagih utang sama orang nggak pernah beres. Jadi akhirnya dia tuh udah punya ikatan dalam dirinya. Sampai di sini saya ngerti Pak saya. Itu ucapan sendiri. Ada orang yang 3 kali pacaran putus, 4 kali dia mikir gini, paling 2 bulan lagi nih gua pacaran. Dia kan pasti bentar lagi putus. Laki-laki di mana-mana pun juga sama saja. Makanya ada lagu, tidak semua laki-laki. Lihat, sebenarnya gue kasih dalam Tuhan. Ini kan banyak alami gitu. Akhirnya bener. Akhirnya dia bilang bener kan? Semua laki-laki kan sama kan? Buktinya gue 3 bulan lagi pacaran putus lagi kan? Nanti udah lama nih. Dia mulai begitu lagi pacaran. Tiba-tiba dia ingat lagi. Dia bilang lagi, temannya bilang, cie, terus sekarang udah mulai jadian lagi ya. Laki-laki masa amal, lihat kan, paling juga 3 bulan lagi dia udah mulai berselingkuh lagi. Bener. Dia bilang, tuh kan gue juga bilang apa, laki-laki mah begitu. Ada lagi yang bilang begini, Pak, kita ini kan kebetulan ada uang lebih Pak. Kita nih mesti nyimpen duit Pak. Nanti kan kalau misalnya ada musibah, rumah kebakaran atau apa-apa, kita ada persediaan gitu ya kan. 6 bulan kemudian benar rumahnya terbakar tuh Pak, untung kan Pak, untung kan kita simpan duit, tapi kata imannya itu Pak, kita kan ada berkat lebih Pak, kita beli rumah lah buat anak-anak kita. Siapa tahu nanti dia, kalau kan anak-anak kita dua-duanya perempuan, siapa tahu nanti dia kawin sama orang yang gak ada kerja, nanti punya rumah gitu kan. Bener, pas dia udah 50-60 tahun dia bilang, tuh kan Pak, untungnya Pak kita beli rumah ya, dua-duanya untuk anak kita. Buktinya kan bener kan dia dapat dua-duanya gak kerja kan orang-orangnya. Loh kan dia yang mau nih. Kamu mungkin tertawa sekarang, tapi sebenarnya yang kasih dalam Tuhan. There is power in your mouth. There is power in your speech. Ada kuasa dalam perkataan kita. Alkitab bilang firman itu dekat dengan mulut kita. Amin. Hati-hati dengan mengucapkan sesuatu. Jangan pernah bilang saya ini orang susah. Jangan pernah ngomong sama anak saudara gini, nah kamu ingat ya kita kan orang susah. Udahlah kita memang orang susah. Selamanya kita orang susah dan nenek kakek kita memang susah. Kita diciptakan untuk jadi orang susah. Jangan. Bilang nak kita anak Tuhan. Hari ini kita bisa kekurangan, tapi esok ada berkat yang Tuhan sediakan. Dan saudara yang suami belum bertobat bilang saya percaya satu saat Tuhan jamah suami saya. Amin. Saudara-saudara yang hari ini rumah tanggamu tidak bahagia, bilang saya percaya satu saat rumah tanggaku akan dijamah Tuhan dan kemudian Tuhan akan mengalir. Amin. Punya perkataan yang baik. Yang kedua,
Bagaimana kita membuka celah? Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 21. Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam hati orang timbul segala apa? Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, perserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebaran. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan apa? Menajiskan orang. Jadi bagaimana kita membuka celah? Yaitu yang pertama dengan perkataan, yang kedua dengan hati. Oh, di hati kita nih mulai ada, Tuhan, hidup saya memang orang yang gagal, Tuhan. Saya ini memang orang menderita nih. Tuhan, saya disakiti, awas tuh orang gua balas. Ya. Lalu kita bilang, percuma jadi orang Kristen, mendingan dulu waktu saya masuk ke dukun-dukun. Alkitab udah bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis paling mudah masuk di hati kita, ya kan? Makanya hati-hati, ada banyak orang yang bilang cemburu itu bumbu cinta. Ayatnya mana? Marjono pasal 7 ayat 8. Alkitab saya nggak ada kitab Marjono. Orang yang sembarangan aja cemburu bumbu cinta. Loh, kalau sudah cemburu itu kan artinya sudah mulai nggak percaya sama pasangan saudara, iya kan? Saudara udah mulai pikir jangan-jangan suami saya begini, jangan-jangan suami saya begini. Nah, karena itu di hati saudara, itu bisa menjadi kejadian dalam hidup saudara. Karena salah satu cara kerja kutuk adalah di hati, makanya hati itu harus bersih. Setiap kali kalau ada pikiran-pikiran begitu, ada pikiran-pikiran gitu, tolak dalam nama Yesus. Tapi kalau itu dari Tuhan, dia akan semakin kuat dalam hati saudara. Karena setan taruh untuk menaruh kebencian, tapi Tuhan taruh untuk menyatakan dan membongkar segala sesuatu. Amin. Dan yang ketiga, kita membuka celah dengan pikiran. Ayub pasal 3. Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah apa? Yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang apa? Benar nggak? Yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Saya takut nih pendeta, jangan-jangan suami saya nanti pasti setelah 5 tahun pernikahan nggak akan setia sama saya. Loh, kok terjadi ya? Karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Karena selalu saya bilang, ketakutan, fear is faith in negative side. Ketakutan adalah iman dalam bentuk yang negatif. Betul? Iman itu pikiran dalam bentuk positif. Tapi ketakutan adalah pikiran yang negatif. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Jadi kalau positifnya namanya iman. Tapi kalau saya bilang, aduh, mungkin kalau ada 10 tahun suami saya jangan-jangan nanti punya perempuan lagi, itu sebetulnya saya sedang beriman untuk hal yang negatif, bernama ketakutan. Good. Jadi kita membuka celah dengan apa? Perkataan, hati, dan pikiran, ya. Kita lihat selanjutnya. Saya mau sudah lihat sebentar dalam 2 Samuel. Saya mau ambil contoh dari keluarga Saul. Siapa itu Saul? Saul itu raja. Dia orang yang sudah bertobat belum? Dia bukan hanya sudah bertobat, tapi dia adalah orang pilihan. God choose it. Allah itu memilih dia. Dia sebetulnya a chosen king. Allah bukan hanya menyelamatkan dia, tapi Allah sudah memilih dia menjadi raja. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Iya kan? Nah, tetapi kemudian berkali-kali Tuhan ingatkan dia dan dia tidak taat.
Akhirnya kutuk turun atas hidupnya, bahwa karena ketidaktaatannya, pedang tidak akan lari dari keluarga Saul. Kenapa kutuk itu datang? Karena dia mulai punya hati yang gak bersih. Dia rancangan pembunuhan berkali-kali buat Daud. Betul? Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mulai menjadi sombong. Dan Alkitab bilang ketidaktaatan dosanya sama seperti penyembahan berhala. Berkali-kali dia hidup dalam ketidaktaatan itu, berkali-kali dia hidup dalam dosa itu, berkali-kali dia hidup dalam kekerasan hati itu. Dan dia mulai tidak lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan, tapi dia mulai hidup untuk egonya sendiri. Kutuk turun dari Tuhan atas keluarga Saul. Apa yang terjadi? 2 Samuel pasal 9. Berkatalah Daud, karena kutuk Tuhan menimpa atas keluarga Saul, akhirnya Saul yang harusnya terus menjadi raja jatuh oleh Tuhan. Daud menjadi raja. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara bisa bayangin nggak? Saul jadi raja, tapi karena kutuk menimpa, keluarga itu habis sama sekali. Sampai waktu Daud jadi raja, ingat sebelum Daud jadi raja, Daud buat komitmen sama Yonatan, bahwa aku akan menanggung keluargamu, dan kalau kau yang memimpin, kamu akan menanggung keluargaku. Dan mereka buat perjanjian. Tetapi apa yang terjadi setelah Daud menjadi raja? Daud lihat gak ada satupun keluarga Saul yang eksis. Kutuk telah turun, dan tadi saya sudah bilang, kutuk itu waktu dia turun, yang pertama apa? Dia mulai dengan mencuri, yang kemudian apa? Membunuh, dan kemudian tujuannya apa? Binasa. Nah, keluarga Saul yang mengalami ini, binasa semua keluarga, ya kan? Lalu kita lihat selanjutnya ayat 2. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba yang dipandang menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku akan menunjukkan kepadanya kasih dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepadanya, masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan yang apa? Cacat kaki. Ternyata ada, tapi dia cacat. Nah, untuk itu sudah lihat 2 Samuel pasal 4. Sudah kasih tanda ya 2 Samuel 9 ini ya. Kita kembali ke 2 Samuel 4 ayat 4. Yonatan anak Saul mempunyai apa? Seorang laki-laki yang apa? Cacat kakinya. Dia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu. Nah, ada apa di Israel? Hah? Di Israel ada pertempuran di mana Saul dan Yonatan mati terbunuh. Tetapi ketika musuh tahu Saul dan Yonatan mati terbunuh, musuh bukan hanya puas karena lihat Saul dan Yonatan mati terbunuh, musuh mau menghabisi seluruh keluarga. Dia masuk ke istana untuk menghabisi. Nah, waktu inang pengasuhnya, kenapa lagi namanya inang saya juga nggak tahu. Jadi inang itu Alkitab dia, amang tidak. Jadi inang pengasuhnya ini, saya bisa bayangkan anak ini umur berapa? 5 tahun. Jadi selama 5 tahun ini diasuh sama inang ini. Jadi dia merasa bahwa, loh, it is not fair. Ini anak umur 5 tahun gak tahu apa-apa dan mau dibunuh hanya karena Saul dan Yonatan kalah dalam peperangan dan seluruh keluarga mau dimati dibunuh. Mungkin dalam hatinya yang lain boleh, tapi ini seakan-akan sebagai anak sendiri. Tapi jangan lupa kutuk sudah turun pada keluarga itu. Apa yang terjadi? Betapa kerasnya pun inang ini mau menyelamatkan anak ini, waktu dia lari terjatuh pula anak ini. Saya bisa lihat kalau kutuk masuk dalam hidup keluarga seseorang, ada saja. Kita tuh sial banget ya, kok bisa ya? Saya setiap kali gitu pendeta baru mau punya anak, ntar keguguran lah, terjatuh, ada aja selalu. Kayaknya kok hidup saya tuh sial dulu gitu. It might be there is a curse in the family. Sebenarnya gue kasih dalam Tuhan, anak ini jatuh. Dan akhirnya kata Alkitab apa? Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan apa?
menjadi timpang. Ia bernama siapa? Mephiboset. Jadi anak ini bernama siapa? Saul punya anak namanya Jonathan. Jonathan punya anak namanya Mephiboset. Nah, saya nggak tahu Mephibosetnya ada hubungannya nggak dengan orang Indonesia, kan kalau ada apa-apa suka bilang buset. Mungkin kalau terlalu menderitanya Mephiboset itu, makanya kita manggilnya buset, ya kan? Kita mau melihat orang udah tabrakan, bapak ibu kita mati, tinggal anak kecil umur 2 tahun hidup, buset, ya kan? Nah, itu mungkin dari Mephiboset, saya nggak tahu. Kita kembali ke 2 Samuel pasal 9. Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya, ayat ketiga bagian terakhir, ayat 4. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada apa? Dia ada apa? Dia ada di mana? Di rumah Makir bin Amil di Lodebar. Pertanyaan saya cuma sederhana, di mana dia sekarang? Di mana? Di rumah Makir. Apa artinya dia ada di rumah Makir? Artinya, dengar, dia Numpang. Dia numpang. Siapa dia sebetulnya? Hah? Dengar baik. Dia calon raja. Seandainya kutuk tidak turun dalam keluarga Saul, setelah Saul jadi raja, siapa jadi raja? Jonathan. Seandainya kutuk tidak turun dalam keluarga Saul, setelah Jonathan jadi raja, siapa yang harus jadi raja? Ya Mephiboset ini harusnya jadi raja. Dia sebetulnya adalah calon raja, saudara. Kalau kutuk tidak menimpa, dia harusnya raja. Tahukah saudara bahwa you are son and daughter of king? Dengan baik yang sebetulnya replace Mephiboset today is you. Kita nih, kita. Sama-sama bilang sama saya. Bilang sama saya anak raja. Sama-sama bilang saya anak raja. Tapi kadang-kadang kita anak raja yang sedang hidupnya dalam penderitaan yang luar biasa. Waktu sudah nangis, jangan biarkan air mata sudah terus mengalir. Bilang, Tuhan, saya ini anak raja. Saya nggak mau menyerah. Amin. Waktu dokter bilang sama saudara, kamu kanker, gak bisa disembuhkan. Waktu dokter bilang sama saudara, kamu gak mungkin bisa punya anak, bilang sama diri saudara sendiri, saya ini anak raja. Saya tahu saya berhak menerima mujizat dari Tuhan. Amin. Dan bukan hanya ini, Allah juga mau bahwa saudara duduk sehinggakan dengan dia. Apa artinya? Kita menikmati apa yang Tuhan sediakan. Haleluya. Ini yang hilang dari gereja hari-hari ini. Kesadaran bahwa kita adalah anak raja. Saya tidak bilang bahwa kita tidak akan menghadapi masalah. Ada banyak orang yang punya ajaran yang sangat aneh. Kalau kita jadi Kristen, kita akan diberkati dan tidak ada masalah. Saya setuju bahwa kita jadi Kristen, kita akan diberkati. Tapi yang saya mau ingatkan, bahwa di tengah masalah kita tetap diberkati. Amin. Bukan berarti kita nggak punya masalah. Bukan berarti kita nggak menghadapi peperangan. Bukan kita nggak menghadapi penderitaan. Penderitaan mungkin semakin berat. Tetapi di tengah penderitaan kita dapat tetap bersorak karena kita tahu berkat Allah luar biasa mengalir dalam hidup kita. Kemudian berkata Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadanya segala ladang Saul nenekmu dan kau akan tetap makan sidang dengan aku. Lalu ayat 8, sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga kau menghiraukan apa? Anjing mati seperti apa? Ini kelirunya Mephiboset, dan ini kelirunya kita seringkali. Waktu di atas kayu salib Yesus bilang apa? Sudah selesai. I have paid everything. Saya udah bayar semuanya. Saya udah bayar. Harga penyakit, harga penderitaan, harga kesesaran, harga kutuk, semua paid off. It is finished. Alkitab. Amin. Sudah selesai. Tetapi apa? Kata Mephiboset, apakah hambamu ini sehingga kau menghiraukan apa? Anjing mati
Seringkali kan kita bilang gitu kan, ya Tuhan, siapa sih saya Tuhan? Hidup saya nggak ada artinya, hidup saya nggak ada apa-apanya. Hari ini bilang saya anak-anak, force to receive the blessing of God. Paksakan diri saudara untuk raih mujizat Tuhan. Paksakan diri saudara untuk rebut janji Tuhan. It is yours. Itu sudah diberikan buat saudara. Amin. Tinggal sudah terima sekarang. Tinggal sudah terima. Doa saya. Mulai hari ini sudah berjalan dalam kemenangan. Amin. Bagaimana kita bebas dari kutuk? Kita kan tadi sudah belajarkan ada kutuk dari hukuman Tuhan, ada kutuk dari kata iblis, ada kutuk dari karena kita membuka celah. Kalau kutuk itu dari hukuman Tuhan, bagaimana kita bebas? Mohon pengampunan dan penyucian oleh darah Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan apa? Menyucikan. Apa artinya menyucikan? Mengembalikan menjadi suci. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Berarti bebas dari segala kutuk. Mungkin kita, makanya saya bilang begini, bicara tentang kutuk itu bukan bicara tentang sesuatu yang menakutkan. Bicara tentang kutuk itu berarti membuka topeng-topeng iblis. Iblis itu tahu dalam hati kita sepertinya kita tuh nggak pernah sadar bahwa kutuk itu ada. Oh nggak ada, itu nggak ada kutuknya. Saya kan mau kita berpikir bahwa kutuk tidak ada. Karena kalau kita kutuk tidak ada, kita juga tidak pernah menyangkali kutuk itu. Amin. Nah, kalau kutuk itu datang karena hukuman Tuhan, nggak ada jalan lain. Mohon pengampunan dan penyucian oleh darah Yesus. Waktu kita minta ampun, Tuhan saya ini terlalu keras kepala Tuhan. Tuhan saya pernah hidup dalam perzinahan Tuhan. Saya minta ampun. Lalu kita mulai sangka dalam nama Yesus. Saya patahkan semua ikatan. Setiap kali ada dalam pikiran, setiap kali ada dalam perasaan, sangkali dalam nama Yesus. Saya tolak semuanya. Setan akan terus datang dan bilang, "Loh kan kamu masih hidup dalam aku?" Tidak. Aku ciptaan baru dalam Yesus. Aku diberkati. Mulai sangkali, mulai rebut, mulai sangkali, mulai rebut, mulai sangkali, mulai rebut. Dan saudara gue dikasih dalam Tuhan. Itu bagian yang pasti. Di buku tentang di buku tentang mematahkan kutuk, salah satunya saya tulis tentang itu bukan formulanya, tapi salah satu contoh doa yang saya tulis di situ. Meskipun jangan jadikan contoh doa itu sebagai jimat baru buat saudara. Oh ini harus begini, enggak. Itu cuma contoh. Setiap saudara punya kata-kata sendiri. Tapi yang pasti saya hanya mau memberi contoh bahwa kita harus menyangkal. Amin. Jadi kita mohon ampun. Lalu yang kedua, kalau kutuk itu karena ikatan iblis, nggak ada jalan lain. Kita harus dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali. Jadi kalau kutuk itu dari hukuman Tuhan, kita harus mohon pengampunan dan penyucian dari Yesus. Kalau kutuk itu karena ikatan iblis, kita harus dilahirkan kembali dan menjadi satu dengan firman Allah. Karena jika firman tinggal dalam hidup kita dalam firman, minta apa saja kita akan mendapat. Amin. Jadi kalau karena hukuman Tuhan apa? Mohon pengampunan penyucian dari Yesus, kita adakan penyangkalan. Ya kan? Saya sangkali, saya rebut berkat. Ya kan? Lalu yang kedua, kalau itu karena dilahirkan kembali, karena ikatan iblis, kita dilahirkan kembali dan menjadi satu dengan firman. Lalu yang ketiga, kalau kutuk itu karena kita membuka celah, karena perkataan kita, karena pikiran kita, karena hati kita harus sadar. Lalu yang kedua, jangan kosong. Dan yang ketiga, kita harus berubah. Jadi kita harus sadar, wah kata-kata saya salah, wah pikiran saya nggak benar, hati saya nggak benar. Jangan kosong, isi sama firman, hidup kita harus berubah. Nah, sekarang bagaimana mematahkan kuasa kutuk ini dalam hidup kita sehingga kutuk itu nggak punya kuasa lagi? Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti bagimu dan lanjut umurmu. Kau tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu, dan kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Itu sebabnya buku ini salah satu yang saya tulis tentang mengambil keputusan, karena mematahkan kuasa kutuk harus dengan keputusan. Alkitab bilang ada kutuk, ada berkat. Kata Alkitab apa? Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Jadi hari ini, setelah kita mengetahui kebenarannya, berkat atau kutuk
adalah hasil pilihan. Adalah hasil keputusan kita. Nah, bagaimana kita bisa mematahkan kutuk? Yang pertama, pilihlah kehidupan. Tadi kan sudah saya jelaskan kan bagaimana mematahkan dari hidup kita, lalu kemudian bagaimana mematahkan kuasanya. Jadi setelah kutuk itu udah nggak ada lagi, setan mau coba mengikat kita, kamu tuh masih under the curse, ya kan? Makanya banyak orang setelah udah dibebaskan di dalam Kristus, dia hidupnya, dia udah dibebaskan sebetulnya, dia udah dibaptis sebetulnya. Tapi kalau dia lihat masih kok perceraian terjadi, kita pernah lihatnya, keluarga Kristen udah dibaptis tapi bercerai. Padahal atasannya itu juga begitu, bercerai. Kan udah dibaptis, kok kutuk itu masih ada? Karena gini, kutuknya tadinya udah dipatahkan, kuasanya masih coba ada. Ya kan? Sama seperti kalau penyakit itu, kalau sudah cabut, mulai dari pohon lah, sudah cabut pohon Natal, untuk Natal, cabut pohon apa itu namanya? Cemara. Langsung mati nggak? Langsung mati nggak? Enggak. Tapi akarnya sudah mati. Tinggal tunggu waktu lagi pohonnya mati. Nah, tapi apa yang terjadi? Waktu kita dipatahkan sebenarnya akarnya udah nggak ada. Tetapi karena pohonnya masih ada, kita ini akhirnya lama-lama mestinya tenang aja. Biarin aja, awalnya masih kayak ada sakit, maksa bodoh, maju terus sama Tuhan, dia mati sendiri otomatis. Sampai di sini ada lima saya. Tapi apa yang terjadi? Karena kita takut, karena kita khawatir. Setan lihat, oh ini masih ada kesempatan. Apa yang dia buat, akarnya dia cakok lagi. Sehingga seharusnya untuk itu kuasanya udah nggak ada, tapi kuasanya terus akhirnya masih meningkat dan lama-lama hidup lagi dalam hidup kita. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Iya kan? Nah, bagaimana mengatasinya? Pertama, pilih kehidupan. Tuhan pokoknya hanya yang benar. Ini semua kepalsuan, dusta iblis. Ingat, selalu saya bilang, the devil is a liar, never tell any truth. Setan itu pendusta dan gak pernah ngomong satu kata pun yang benar. Kalau setan mulai berbisik sama saudara, dosamu tidak mungkin diampuni, artinya kau sedang diampuni. Amin. Kalau setan sedang berbisik kepadamu dan berkata bahwa suamimu gak mungkin bertobat, artinya suamimu sebentar lagi bertobat. Amin. Kalau setan sedang berbisik kepadamu dan berkata engkau tidak akan bisa punya anak, artinya sebetulnya sebentar lagi engkau akan punya anak jika engkau beriman. Amin. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Pilih kehidupan, pilih firman, pilih apa yang Tuhan katakan, itu yang kita pilih. Yang kedua, kasih Tuhan Allah kita. Pokoknya Tuhan apapun yang terjadi, saya mau cinta Yesus lebih dari segala-galanya. Saya mau cinta Yesus lebih dari segala-galanya. Yang ketiga, apa yang harus kita pilih? Kita harus pilih mendengar suaranya. Kita harus pilih untuk mendengar suaranya. Dan yang keempat, apa yang harus kita pilih? Kita pilih untuk berjalan dengan setia. Amin. Jadi yang pertama yang harus kita pilih apa? Kehidupan. Yang kedua apa? Mengasihi Tuhan Allah. Yang ketiga apa? Mendengar suaranya. Yang keempat apa? Berjalan dengan setia. Jadi hari ini saya mau ingatkan buat saudara. Saya ngerti bahwa saya menyampaikannya dengan mungkin agak cepat. Tetapi saya hanya berusaha untuk menyampaikan segala hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya ngerti, meskipun saya tidak mendetail, tapi kalau prinsip-prinsipnya sudah pegang, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saya harus berkata tidak terhadap dosa. Tetapi ingat, Yesus mengalahkan kuasa kutuk. Kalau itu pernah terjadi di keluarga saya akan patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan saya, dan saya akan berjalan dalam kemenangan oleh kuasa. Berikan tepuk tangan yang mulia. Apa yang harus saya tahu? Saya adalah anak raja. Amin. Karena saya anak raja, saya akan berjalan dalam kemenangan. Amin. Karena saya anak raja, saya berani perintahkan setan dan setan gak punya kuasa dalam hidup saya. Karena saya anak raja, saya gak boleh takut. Amin. Dan yang ketiga, saya bisa menghadapi masalah. Namun saya mengambil keputusan untuk tenang. Jadi kalau saudara tanya sama saya dari seluruh seminar ini pendeta, saya ini pendeta ibu rumah tangga yang mungkin ingatan saya nggak bisa banyak pendeta.
Apa yang harus saya ingat supaya kutuk nggak ada lagi dalam hidup saya? Apa yang harus saya ingat supaya saya berjalan kemenangan? 3 hal ini. Yang pertama, kutuk itu ada, tapi kuasa Yesus dapat mengalahkannya. Amin. Yang kedua, saya adalah anak raja. Kita adalah anak raja. Amin. Dan yang ketiga, saya akan menghadapi masalah. Saya bisa saja menghadapi masalah. Saya bisa saja menghadapi masa-masa sukar. Namun, saya akan tetap mengambil keputusan untuk tidak menyerah. Saya harus menang. Karena Roh Kudus menyertai kita. Selalu saya bilang, orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah kalah, tapi orang yang berhasil adalah orang yang tidak pernah menyerah. Dia berdiri teguh. Dia tahu kemenangan Tuhan sediakan. Makanya Daud berkata, singa muda boleh menahan kelaparan, tapi orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik.